Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 1062200027, Prodi HTN 4A. Tugas mata kuliah tafsir ayat dan hadis hukum politik. Saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama manusia selaku khalifah, yang kedua taat kepada ulil amri, dan yang ketiga penegakan keadilan. Yang isinya itu ayat, terjemahan atau arti atau kandungan ayat. Adapun materi yang pertama yaitu manusia selaku khalifah. Yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbika sari'un iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu tak sebagiannya beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pembesaran kehidupan atau hukum-hukumnya atau kandungannya. Ayat ini menunjukkan 3, yaitu pertama, manusia adalah penguasa bumi. Sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain. Setiap generasi menggantikan umat sebelumnya di abad-abad yang lalu. Yang kedua, manusia di dunia bertingkat-tingkat dalam penciptaan, rezeki, kekuatan, kelemahan, kelapangan, terutama dan ilmu sebagian ujian. Dengan demikian, akan terlihat pada manusia yang ujungnya adalah pahala dan siksa. Orang yang lapang diuji dengan kekayaan dan dituntut untuk bersyukur. Sedangkan orang yang kesulitan diuji dengan kefakiran dan dituntut untuk bersabar. Yang ketiga, Allah SWT cepat dan keras siksanya kepada orang-orang kafir dan maksiat. Namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang taat dan bertaubat. Selanjutnya materi yang kedua tentang taat kepada ulil amri, yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulil wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalikal khairul wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kandungan ayat. Adapun kandungan ayatnya yaitu orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wajib taat kepada ulil amri atau umara dan ulama selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban menaatinya. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan.
Baik, materi yang terakhir yaitu penegakan keadilan yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal uqrabina in yakun ghaniya aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa anta dilun wa in talwa au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu ada kandungan ayat dari ayat yang saya bacakan tadi. Adapun kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan, jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan supaya mereka saling bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu, saling membantu dan mendukung dalam menegakkan keadilan. Dan jadilah kamu sekalian orang yang memberikan kesaksian dengan benar, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkomitmen kepada kebenaran, yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan kesaksian hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kesaksian diberikan pun valid, adil dan benar, tanpa mempedulikan siapapun dan tanpa dikeruhkan oleh memihak berat sebelah dan lainnya. Selanjutnya, berikanlah kesaksian dengan benar, murni, jujur, apa adanya dan objektif, sekalipun kesaksian itu adalah atas diri kalian sendiri atau kesaksian yang memberatkan diri kalian sendiri, dengan cara kalian memberikan pengakuan dengan benar dan jujur, tidak menjemunyikan dan tidak menutup-nutupinya. Dalam memberikan kesaksian, janganlah kamu memihak kepada si kaya karena kekayaan, dan jangan pula kepada si miskin karena menaruh belas kasihan dan iba kepada si miskin karena kemiskinannya. Akan tetapi serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah yang mengurus perkara mereka berdua, lebih mengetahui tentang mereka berdua daripada kalian, dan lebih mengetahui apa saja yang mengandung kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka berdua. Dan selanjutnya, janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu supaya kamu tidak menyimpang dari kebenaran menuju kepada kebatilan, karena hawa nafsu akan menggelincirkan ke dalam kesalahan. Jika kamu memutarbalikkan dan memelintir perkataan kamu, yakni mengubah atau memanipulasi dan memproduksi kesaksian, artinya adalah mengubah, janganlah sekali-sekali kita memutarbalikkan fakta. Apabila kalian mengubah, memanipulasi dan mendistoris kesaksian, atau kalian berpaling dari memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal perbuatan kalian.
Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.